Halo, saya Ari dari Temborok.id dan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pekerjaan saya sebagai seorang teknisi. Ini adalah trik yang biasa saya lakukan untuk mempercepat pekerjaan terutama ketika komputer mengalami kerusakan. Dalam hal ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh sistem operasi yang rusak dan perlu diinstal ulang. Secara normal kita akan mengganti harddisknya jika harddisknya rusak atau kita menginstal ulangnya dari awal. Nah, proses konvensional atau proses yang biasa ini akan memakan waktu yang lama, biasa sampai 1, 2, atau 3 jam. Karena di samping kita harus menginstal sistem operasi, kita juga harus menginstal driver. Nah, yang memakan waktu lama biasanya penginstalan driver, kemudian untuk menginstal aplikasi yang dipakai di kantor biasanya untuk para karyawan, serta setting dari aplikasi yang dipakai di kantor. Nah, itu yang menyebabkan proses ini memakan waktu yang lama. Nah, dengan trik yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan cloning, ini prosesnya sangat cepat, kurang dari 15 menit. Nah, untuk proses cloning yang saya lakukan itu tidak biasa, karena biasanya proses cloning itu dilakukan full satu SSD atau satu harddisk. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian, dari segi aplikasi, saya menggunakan sistem operasi Linux untuk bekerja. Jadi, aplikasi yang saya gunakan juga aplikasi Linux. Di sini saya hanya menggunakan dua aplikasi. Untuk aplikasi yang pertama adalah DD untuk proses cloning. Kemudian aplikasi yang kedua adalah Gparted. Jadi DD saya pakai untuk cloning disk to disk. Kemudian untuk Gpartednya saya gunakan untuk finishingnya. Mungkin Anda bertanya kenapa saya pakai Linux, kenapa nggak pakai Windows. Windows kan gampang ya, tinggal klik-klik kayak gitu kan. Sedangkan Linux kan agak ribet dalam artian kita harus menggunakan komen atau segala macam. Tapi jika kita menggunakan Linux itu kita punya banyak opsi atau pilihan di mana kita bisa melakukan hal-hal custom. Umpamanya kita hanya menginstal aplikasi, maka kita dalam artian ini aplikasi di Windows biasanya kan kita hanya menekan-tekan tombol yang sudah ada di situ kan. Tapi biasanya untuk aplikasi Linux ini lebih leluasa kita menggunakan opsi yang ada. Jadi kita tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan di kasus cloning ini. Jadi saya hanya mengclone volume yang ada isinya, sedangkan yang nggak ada isinya saya skip. Kemudian untuk memperbaiki partition table-nya, saya gunakan Gparted sebagai finishingnya. Gimana prakteknya? Kita langsung saja. Di sini sudah saya siapkan satu SSD untuk masternya ini. Master yang akan di cloning kayak template kayak gitu ya. Terus saya masukkan ini. Kebetulan di sini adalah untuk Windows XP untuk sistem operasinya. Windows XP saya masukkan. Nah, ini saya unmount dulu karena otomatis termounting di Linuxnya. Karena akan saya clone, jadi saya akan unmount. Kemudian saya buka terminal. Kemudian saya lihat ini masuknya ke partisi mana gitu, terdeteknya. Sini terlihat sebagai SDD ya. Nah, untuk SDA sampai SDC itu kan ada mounting point-nya, ada yang home, ada FV, ada swap, ada. Nah itu. Sedang yang ini yang SDD nggak ada yang di mounting, berarti hard disk atau SSD yang tadi saya pasang yang ini 20 GB. Untuk partisinya itu 20 GB. Kemudian ini SSD yang untuk penggantinya atau ini yang kosong. Sebenarnya udah ada isinya sih, nanti saya akan timpa. Jadi saya cek. Nah, di sini auto mount lagi, kita unmount dulu. Dan kita buka tadi, harusnya ini sih kedeteknya SDA, tapi kita cek dengan perintah lsblk list block. Ini tadi SDD ya, yang template-nya. Nah, untuk yang tadi barusan SDE. Berarti nanti dari SDD akan ke SDE. Ini saya pakai perintah DD untuk cloning disk to disk. Sudo dd if, ini adalah if itu input filenya adalah sumbernya tadi. Nanti SDD saya akan cloning ke SDE. Jadi SDD. Nah, satu disk ini
kemudian OF output file dimasukkan ke SDE tadi sebagai targetnya. SSD yang akan saya pakai untuk mengganti SSD di komputer yang rusak. Jadi SSD yang tadi itu adalah templatenya. BS block size 50 MB, kemudian count. Ini untuk menentukan berapa file yang akan di clone atau di copy. Di sini adalah 50 MB kali 500, countnya berarti kan 25 GB. Status progress. Nah, ini SDD ini sebagai IF atau input file. Kemudian targetnya OF, output filenya SDE. Kemudian block size itu jumlah bloknya 50 MB sebanyak 500 biji gitu kan, jadi sekitar 25 GB itu karena partisinya 20 GB lebih untuk templatenya, untuk drive scene-nya. Jadi yang saya copy hanya drive pertama aja. Nah, ternyata ada kesalahan. Di sini M-nya harusnya besar. Kemudian enter. Ini prosesnya memakan waktu agak lama. Nanti kita skip videonya, kemudian nanti kita kembali setelah selesai ini cloningnya. Ingat ya, ini waktunya 15.47. Nanti di statistiknya juga ada berapa second. Nah, ini sudah selesai. Jadi total waktunya untuk ngopi 25 GB tadi adalah 636.000. Kita jadikan menit, ini butuh waktu berapa menit? 636.328 detik dibagi 60 biar jadi menit. Sama dengan 10 menit. Jadi cuman butuh waktu 10 menit. Kemudian kita gunakan Gparted untuk rapi-rapi. Karena tadi kan yang di cloning cuman partisinya sepotong ya, nggak full satu disk. Jadi sistem partisinya itu biasanya akan error nanti kalau dimasukkan ke Windows itu nggak bisa, kalau pas di booting dia error biasanya, jadi harus di fixing dari ini. Kita lihat ini SDD, ini sumbernya, templatenya kayak gini bentuknya untuk partisi ukurannya, terus yang SDE. Nah, udah bener kayak gini, tapi aslinya ini belum bener, jadi kita format to NTFS supaya nanti Windowsnya itu bisa baca. Kalau nggak bisa, soalnya tadi kan nggak full ngopinya. Ini cuman kayak templatenya aja ini yang ke copy atau partition table-nya, tapi partisi aslinya nggak ke copy. Nah, untuk mewujudkannya supaya real, jadi harus diformat. Ini udah selesai, saya cabut. Kita coba langsung ke komputer yang rusak, ini udah dipasang. Kita hidupkan. Karena ini monitornya joinan, jadi kita pindah dulu ke monitor yang CPU tadi. Dan hasilnya sudah berhasil. Drivernya juga sudah lengkap, aplikasinya sudah lengkap. Nanti cuma tinggal ganti-ganti sedikit, kayak aplikasi chatting ini username-nya paling diganti, terus komputer name-nya diganti, kemudian udah siap untuk ganti komputer yang rusak tadi, yang untuk kasir. Jadi lebih cepet, cuman butuh waktu sekitar 15-20 menit lah, kurang dari setengah jam udah beres pekerjaan. Itulah nikmatnya pakai Linux. Jadi kita lebih fleksibel, opsinya lebih banyak. Kita bisa melakukan banyak hal dengan Linux.
Oke, kita matikan dulu, nanti mau dipasang di kasir. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa. Thank you.